mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan Yesus bersabda lagi, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah mereka yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ada yang di tanah berbatu, ada yang di semak duri, dan ada yang di tanah yang baik.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penabur itu siapa? Penabur itu adalah Allah. Allah yang menabur. Yang ditaburkan itu apa? Yang ditaburkan adalah firman Allah. Yang ditaburkan adalah iman. Dan kira-kira kalau ditanya, kira-kira benihnya itu bagaimana kualitasnya? Apakah kualitas buruk? Apakah kualitasnya jelek benihnya? Tidak. Benih itu pasti kualitasnya terbaik. Kenapa terbaik? Karena itu adalah dari Allah. Dan itu pasti sempurna dan itu pasti baik. Lalu kemudian ketika iman itu tidak bertumbuh, ketika sabda itu ditaburkan dan tidak bertumbuh, siapa yang salah? Apakah Allah? Apakah kualitas benihnya yang salah? Tidak. Allah tidak pernah salah. Benih firman juga tidak pernah jelek, tidak pernah salah. Kemudian masalahnya di mana? Kalau ada benih yang mati, masalahnya ada pada kondisi hati manusia masing-masing. Karena itu kemudian kalau misalnya iman kita tidak pernah tumbuh, jangan pernah menyalahkan gereja, jangan pernah menyalahkan romonya, jangan pernah menyalahkan uskupnya, jangan. Mereka tidak salah, yang salah kita kalau imannya nggak bertumbuh, yang salah orang itu sendiri. Kenapa? Jawabannya tadi katakan, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang berbatu-batu, ada yang di semak duri. Itu yang menyebabkan kemudian kenapa kok ada orang yang murtad, yaitu jawabannya sudah dijawab oleh Yesus. Jangan pernah menyalahkan gereja Katolik, jangan pernah menyalahkan romonya. Tapi kitalah masing-masing yang punya tanggung jawab supaya menghasilkan buah-buah iman di dalam hidup kita. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah olahlah tanah hati kita supaya menjadi tanah yang subur sehingga benih sabda, benih iman itu bisa bertumbuh dengan baik. Kita yang punya tanggung jawab untuk mengolah, untuk menggarap hati kita. Misalnya bagaimana? Misalnya yang keras hatinya dilembutkan hatinya. Yang tinggi hatinya direndahkan hatinya. Yang punya luka hati, luka batin disembuhkan luka batinnya. Yang panas hati, yang gampang marah dibuat hangat hatinya. Yang mungkin kalau katakan kita sekarang sering mendengar sumbu pendek, mungkin orang gampang marah dan sebagainya, dipanjangkan sumbunya. Ini yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga dengan demikian nanti kalau kita punya hati yang subur, maka iman, firman yang Tuhan tanamkan pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan memberkati kita semua.